Al-Hadid ayat 4 yang di pertengahannya. Ingat, usaha kita itu diketahui oleh Allah. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Akhir ayat 3, wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Tahu usaha kita sampai di mana, usaha kita sampai batas maksimal yang mana. Sampai di sini ingat kata Allah, ya'lamu ma yaliju fil ardi. Jangankan kalian, Dia Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi. Yang masuk ke dalam bumi Allah tahu totalnya berapa. Sebanyak biji yang ditanam di bumi Allah tahu tuh, di bumi secara keseluruhan. Kita saja nanam timun kemarin, coba, sudah tahu hitungannya sampai sekarang? Belum tahu. Sudah berapa ayatkah yang tertanam dalam jiwa kita? Allah tahu. Kita saja tidak tahu. Banyaknya yang lupa ya. Allah tahu tuh, yang nyisanya ayat-ayat yang di dalam hati kita tuh ada berapa ayat tuh. Ngakunya 1 juz, ngakunya 2 juz. Ternyata 1 surat terpendek si Al-Quran yang ada itu. Ya'lamu ma yaliju fil ardi. Allah mengetahui apa saja yang tertanam di dalam bumi. Sebanyak biji yang ditanam di bumi Allah maha mengetahui. Wa ma yakhruju minha. Seberapa banyak yang keluar dari bumi Allah maha tahu. Tumbuh-tumbuhan yang keluar dari bumi Allah maha tahu. Kenapa? Huwallazi khalaqas samawati wal arda. Dialah yang menciptakan langit, dialah yang menciptakan bumi. Bagaimana dia tidak mengetahui? Wa ma yanzilu minas sama'i, dan apa-apa yang turun dari langit. Yang turun dari langit apa saja? Air hujan. Berapa banyak air hujan sekali turun? Cukup kita mengatakan wallahu a'lam. Allah maha mengetahui. Loh, kok tahu hujan yang diturunkan? Memang siapa yang menurunkan? Itu nanti di surat Luqman ada. Wa may yanzilu minas sama'i, apa saja yang turun dari langit? Apalagi selain daripada hujan, apa yang turun dari langit? Malaikat yang turun tiap hari pagi dan petang untuk mengontrol amal-amal manusia, untuk menyetorkan amal manusia. Seberapa tuh malaikat yang turun dalam pertiap harinya, yang ngurus bagian A, yang ngurus bagian B, yang ngurus bagian C. Itu Allah yang nyuruhnya, Allah yang mengutusnya, Allah yang maha mengetahui. Bagaimana tentang kita? Wah, kalau berbicara apalagi kita. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa saja yang naik ke langit. Apa saja yang naik ke langit. Mau uapnya, mau malaikat yang naik ke langitnya, yang berhubungan dengan naik ke atas, itu semuanya Allah maha tahu. Bagaimana dengan usaha kita? Menghafal kita, misal mencari rezeki kita, menanam itu, menanam ini, sebagai pekerja A, sebagai pekerja B. Seriuskah? Ingat, para bos-bos itu bisa dikelabui, bisa ditipu. Para guru-guru itu mungkin bisa diakal-akalin sama muridnya. Saya sudah usaha maksimal, bener loh, serius ya. Tapi kenyataannya siapa yang tahu? Allah yang maha tahu. Kalau seorang guru, kalau seorang bos tidak akan menyertai untuk selama-lamanya. Tapi ingat Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Apa artinya? Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada.
Oh. Pengetahuan Allah itu ngintai di mana saja kita berada. CCTV dari Allah itu lebih modern. Berbeda dengan CCTV dari manusia. Kalau emang di satu tempat lah. Kalau CCTV ini CCTV yang bukan super modern lagi, ini sudah hanya Allah saja yang tahu itu. Artinya kemampuan untuk mendeteksi, untuk mengintai berbagai pekerjaan itu nanti kenyataannya nanti akhirat bakal ditimbang tuh seluruh amal. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi seriuskah kita? Tidak seriuskah kita? Mungkin kalau orang lain cuman menasihati, cuman menemani, kami cuman mewadahi, cuman mengarahkan. Adapun untuk mengetahui segala-galanya aktivitas tidak tahu. Adapun semaksimal apa usaha tidak ada yang tahu. Bahkan mungkin diri saja tidak tahu tuh. Mungkin saja menurut kita sudah maksimal, menurut kita, padahal menurut Allah ini orang belum maksimal. Di surat Qaf ayat 16 walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia. Allah tuh yang menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Berbagai bisikan kita Allah tahu. Apalagi wujudnya, apalagi gerakan lisan menghafalnya. Isi hati saja tahu, isi otak saja tahu gerakan berpikirnya itu kemana. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Artinya pengetahuan Allah itu sangat dekat terhadap diri kita. Pantas ada salah satu hadis dari Ubadah bin Somit, meskipun ini statusnya gharib. Rasulullah mengatakan, inna afdolal iman, sesungguhnya sebaik-baiknya iman, annaka ta'lamu annallaha ma'aka haitsu ma kunta. Sebaik-baik iman adalah engkau mengetahui, engkau menyadari bahwa Allah beserta engkau. Kita sadar bahwa Allah beserta kita kemana saja kita berangkat. Kita menyadari Allah ada di pengetahuan Allah itu ngintai kita. Haitsu ma kunta, di mana saja kita berada, Allah tahu deh. Kira-kira yang dihasilkan dari kesadaran bahwa pengetahuan Allah itu ada di sekeliling kita, kira-kira reaksi perbuatan kita bakal bagaimana? Pasti bakal usaha yang terbaik ya. Benar ya? Pasti bakal maksimal. Sebagaimana misalkan Ika berusaha depan bos, Ika kalian itu berusaha menghafalkan depan guru, kira-kira maksimal tidak? Wow, diserius-serius lah meskipun tidak serius. Coba kalau emang seandainya ditinggalkan 5 menit saja, apa yang tersisa? Belum. CCTV yang 2 lagi, itu CCTV ilmu Allah tuh. Idh yatalaqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ingatlah ketika 2 malaikat mencatat perbuatannya. Yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Sebelah kanan dan sebelah kiri. CCTV dalam bentuk malaikat tuh. Kemana saja kita, apapun yang dilakukan oleh kita, CCTV yang 2 butir ini tidak bisa digelapui, tidak bisa dirusak, tidak bisa disogok. Bahkan ini ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Ternyata ada ucapan-ucapan kita yang buruk, dah.
Catat. Ucapan kita ada yang baik, menghafal, membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah pada saat sholat. Nah, tinggal kita coba perbandingannya. Dalam 24 jam, banyak ucapan yang baiknya. Seperti membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, berucap baik terhadap orang lain, wa qulu linnasi husna. Atau dalam jangka 24 jam itu banyak yang buruknya. Dicatat juga. Atau dalam 24 jam itu banyak yang nganggurnya.